ما قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان كذا. Dinar, dia imam, hafalannya kuat, dan dia lebih mendekati kepada kebenaran karena dia min asbatin nas. Dia orang yang paling kuat periwayatan dari gurunya Amr bin Dinar. Maka ini contoh hadis syadz dari contoh yang pertama, yang mana rawinya 1 lawan 1 duel 1 lawan 1. Mana yang lebih sakti? Mandraguna Sufyan ibnu Uyainah, karena kesaktiannya dia lebih kuat dari segi hafalan, ilmunya lebih tinggi, bannya lebih hitam. Kalau karate ban hitam dan dannya dan kawan-kawan, ban hitam dan 5 dan 7 misalnya. Di sini dia dan kawan-kawan lebih kuat. Adapun Sulaiman ibnu Katsir jurusnya baru sedikit, masih ban coklat kalau di karate misalnya, atau ban merah, dan masih dannya 1 atau 2 dan strip di sabuknya. Alhasil, mana yang lebih kuat, lebih sakti? Ibnu Uyainah. Maka kalau begitu hadis ini kita hukumi. Lalu dari khilaf selesai sekarang. Mana hadis yang syadz dan mana hadis yang mahfud, maknanya yang benar, yang terjaga? Hadis dari Sulaiman bin Katsir an Amr bin Dinar, dari Tawus, dari Ibni Abbas, dari Nabi, itu yang syadz, dhaif, tidak diamalkan ataupun dibuang. Lalu yang diambil mana? Yang terjaga dari Amr ibni Dinar, periwayatan muridnya Sufyan ibnu Uyainah, dari Tawus ani Nabi mursalan, hadal mahfud. Ini yang dilihat oleh para ulama. Maka kalau yang terjaga adalah hadis mursal, berarti hadis ini ya dhaif. Hadis ini dhaif, syadz. Maka ini contoh permasalahan hadis syadz 1 lawan 1. Dan di sana masih banyak contoh yang lain. Mungkin di sini sekarang sudah hampir 1 jam 58 menit. Kita akan masuk kepada contoh yang kedua atau contoh yang ketiga, mungkin akan terlambat bagi yang mau jualan, dan juga terlambat bagi ikhwah yang mau sarapan, karena masih ada kajian tasmi' Al-Quran. Maka kita tidak ingin mendolimi dan pelajaran akan berjalan terus. Maka kita cukupkan di sini, dan di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada masih hadis syadz, namun contoh-contoh aplikasi yang lain. Sekarang sebelum kita tutup, paham kesimpulannya hadis syadz? Coba simpulkan hadis syadz ya Yusron. Apa syarat hadis syadz? Pertama, harus apa syaratnya dari hadis syadz? Harus mukhalafah. Adanya mukhalafah. Seperti di sini mukhalafah antara siapa? Ibnu Uyainah dengan Sulaiman bin Katsir. Mukhalafahnya apa? Wajah mukhalafah. 1 muttasil, yang 1 mursal. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mukhalafatul maqbul. Di sini rawi-rawinya bagaimana keadaannya? Sulaiman bin Katsir makbul atau tidak? Makbul dia. Karena saduq hasanul hadis, dia makbul, diterima, bukan rawi yang dhaif asalnya. Kedua, Sufyan ibnu Uyainah imam, berarti makbul. Syarat yang ketiga apa? Harus ada tarjih. Yani adamul jama', adamu imkan lil jama', tidak mungkin untuk menjamak, harus ditarjih. Maka dari hasil pentarjihan ini, yang benar hasil tarjih dinamakan mahfud, yang salah, yang dibuang dinamakan syadz. Maka dari tadi mungkin tidak digabungkan. Pertama dari segi khobar, yang satu dari Ibni Abbas dari Nabi bersambung, yang kedua dari Tawus dari Nabi mursal, terputus. Bisa digabungkan 2 khobar yang bersambung dan terputus? Tidak. Dan dilihat rawinya, tidak bisa juga.
karena yang satu saduq, yang satu imam, dan athbatun nas lagi dari Amr bin Dinar. Maka harus ditarjih. Di saat ditarjih, yang diambil yang mahfud namanya, yang dibuang syad namanya. Maka mana yang syad akhirnya? Justru yang bersambung dari Tawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi, itulah yang syad. Dan justru yang dhaif sanadnya dari Tawus, dari Nabi mursal, itu yang benar riwayatnya. Maka dari sini kita ketahui hadis yang datang dari Tawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi, itu yang syad. Maknanya hadis syad tidak mesti dia bersambung, tidak bersambung. Yang jelas periwayatan rawi yang marjuh itulah syad. Maka oleh sebab itu hadis syad, ini faidah nanti di pelajaran hadis ilal yang akan datang. Dari hadis-hadis yang mu'al, makna hadis mu'al adalah hadis yang berpenyakit tetapi penyakitnya tidak jelas. Maka ini dia hadis yang mursal. Maka hadis yang mursal, barakallahu fikum, adalah hadis yang dhaif. Maka yang rajih dia adalah rawi yang diriwayatkan oleh Sulaiman ibnu Katsir. Sehingga makna di sini antara hadis yang syad tidak mesti dia itu muttasil. Bisa jadi dia hadis yang bersambung atau hadis yang tidak bersambung, namun dari segi pentarjihan dia marjuh, maka dia hukumnya syad. Kesimpulannya, hadis syad adalah hadis yang dhaif dan kedhaifannya tidak jelas. Karena semua rijalnya thiqat. Lihat sekarang di dalam sanad ini. Sulaiman bin Katsir mahalu saduq. Lalu Amr ibnu Dinar mahalu imam. Lalu Tawus mahalu imam. Lalu Ibni Abbas seorang sahabi meriwayatkan dari Nabi. Maka dari sanad yang syad tadi tidak terlihat kalau dia itu dhaif. Karena semua rijalnya bisa diambil. Sulaiman bin Katsir saduq dan yang lainnya imam. Itulah hadis syad masuk kepada hadis yang mu'al. Maknanya tidak sembarangan dari muhaddisin bisa mengetahui hakikat hadis ini syad. Maka kembali kepada hadis ini. Lalu siapa dari para ulama yang telah menghukumi hadis ini syad? Apakah kita? Tidak. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Dan Imam Abi Daud meriwayatkan hadis dari Tawus yang mursal tadi. Di saat Abu Daud meriwayatkan hadis dari Tawus, dari periwayatan Ibnu Uyainah, dari Amr ibnu Dinar, dari Tawus, dari Nabi mursal, maka berkata Abu Daud, wa haditsu Sufyan atam. Apa maknanya atam? Lebih sempurna. Maksudnya yang mahfud, yang terjaga, yang lebih benar. Ini Abu Daud telah menghukumi bahwa hadis Sufyan ibnu Uyainah kepada Amr ibnu Dinar, kepada Tawus langsung dari Nabi, wa haditsu Sufyan atam. Ini lafaz Abu Daud. Dan yang kedua, Syekh kami Muqbil Muhaddis di era now juga menghukumi hadis ini syad. Maka ini pekerjaan beliau. Berkata Syekh kami Muqbil, hadal hadis bihadas sanad muhtamal li tahsin. Lihat bagaimana hadis ini mu'ad. Hadis ini kalau dilihat sanadnya seakan-akan hasin. Yasluh li tahsin, maknanya hadis yang hasan. Hadis yang jalan apa? Jalan Sulaiman bin Katsir tadi. Bahwa asalnya hadis ini kalau dilihat sanadnya seakan-akan hasan. Walakin Sulaiman bin Katsir khalafa Sufyan ibni Uyainah. Namun Sulaiman ibnu Katsir yang dia itu saduq, pas-pasan menyelisihi Sufyan ibnu Uyainah. Fa Sulaiman ibnu Katsir syad. Maka khabar Sulaiman ibnu Katsir yang datang dari Tawus, dari Ibni Abbas, dari Nabi, itu syad berkesendirian. Idh qad khalafa man huwa arjah minhu. Maka Sulaiman ibnu Katsir telah menyelisihi yang lebih kuat, lebih rajih darinya siapa? Sufyan ibnu Uyainah.
wa huwa Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian disebutkan oleh Syekh kami, wa Sufyan athbatun nas fi Amr ibni Dinar. Dan penyebabnya juga selain tadi Sufyan ibnu Uyainah lebih tinggi derajatnya dari Sulaiman ibnu Katsir, Sufyan ibnu Uyainah juga athbatun nas fi Amr ibni Dinar. Dia murid yang spesial, yang paling kuat periwayatannya dari murid-murid yang lain. Maka didahulukan jelas khobar Sufyan ibnu Uyainah yang mengatakan mursal daripada khobar Sulaiman ibnu Katsir yang marfu dari Ibni Abbas dari Nabi. Maka berkata Syekh kami, fayakunu ar-rajih annahu min qaul Tawus mursalan. Min qaul Tawus marfu'an mursalan. Maka yang rajih jalan Ibnu Uyainah dari Tawus langsung mursal kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai dari ucapan Syekh kami Mukbil di kitabnya Ahadits Mu'allaq. Maka dari sini hadis syad adalah hadis yang mu'al, hadis yang berpenyakit, yang penyakitnya itu tidak jelas. Kecuali bagi mereka orang-orang muhaddisin yang mempunyai ilmu hadis dengan jam'u turuq, maka diketahui hadis ini hadis yang syad. Karena kalau kembali kepada sanadnya semua rijalnya siqah. Sulaiman bin Katsir saduq. Maka saya mengatakan bisa jadi hadis ini hasan. Namun setelah ditelusuri dari jalan-jalan yang lain ternyata ada mukhalafah. Sulaiman ibnu Katsir menyelisihi Sufyan ibnu Uyainah, yang mana Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Tawus dari Nabi mursalan, maka ini yang rajih. Maka selesai dari contoh yang pertama dan kita cukupkan sampai di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi'in.